Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Irma Mutia dengan NIM A1C221073 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan memaparkan tentang radikalisme. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Istilah radikal dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu radikal yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu radix, radicis yang memiliki arti akar, sumber, atau asal muasal. Radikalisme adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, menghapus gelar, redistribusi hak milik, dan kebebasan pers yang dihubungkan dengan perkembangan. 82,3% menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bagi Indonesia. Sedangkan 67,3% menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, apakah kalian tahu Indonesia menghadapi tantangan yang serius? Yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan. Jika dibiarkan, potensi ini berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini mengirakan ada sekitar 600 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama, dan 11 jiwa juga berpotensi melakukan bila ada kesempatan. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dana atau materi terhadap kelompok radikal, sampai melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah agama lain. Ingat, ini potensi hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 pengaruh intoleransi dan radikalisme. Yang pertama, pemahaman konsep jihad harus menggunakan kekerasan. Dan yang kedua, materi ceramah berisi kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, kebencian terhadap satu kelompok meski seagama. Tapi survei menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal di desa atau di kota tidak berhubungan langsung dengan radikalisme dan keagamaan. Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif, dan memenuhi hak-hak warga negara seperti agama, keyakinan, suku, ras, dan pilihan politiknya. Dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang peraturan yang bertentangan dengan kebinekaan, perdamaian, dan diskriminasi. NU dan Muhammadiyah harus memperkuat basis anggotanya dengan pemahaman agama kritis dan terbuka. Sebagai warga negara, kita harus terbiasa dengan berpikir kritis, tidak terlibat hate speech, dan mengamalkan suku agama yang positif. Membuka ruang dialog, memperkuat interaksi antar kelompok, dan memupuk saling pengertian dan pemahaman. Strategi tangkal radikalisme. Tahukah kamu, 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Generasi muda memang kerap jadi sasaran empuk bagi radikalisme, terkadang berujung pada tindakan terorisme. Lantas, bagaimana cara penanggulangan radikalisme di Indonesia? Sasarannya itu adalah masyarakat umum, pelajar, tokoh masyarakat, dan kalangan anak muda. Cara mandiri cegah radikalisasi adalah tanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian.